Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya, Dani, di Kabar Kuningan Misteri. Ya, Kabar Kuningan Misteri adalah session di mana kita akan menceritakan kisah-kisah misteri yang ada di Kabupaten Kuningan dan orang-orang yang mengalami kejadian orang Kuningan. Yuk, nggak usah berlama-lama lagi, kita akan mulai saja. Mode horor mulai. Nah, cerita ini tuh berawal ketika seseorang yang kita sebut saja namanya Ahmad. Dan kejadiannya ada di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Si Ahmad ini orang Kuningan aslinya, tapi dia mondok di Majalengka. Nah, kejadiannya tahun 1990-an waktu itu. Jadi Ahmad ini mondok, dan seperti biasa, pada suatu saat pondok pesantrennya mengadakan kegiatan, semacam kegiatan keagamaan, atau Isra Mi'raj mungkin. Nah, karena ini adalah pondok pesantren kecil, maka kegiatan ini pun dilakukan di sebuah tempat di pinggir pondok pesantren. Jadi ada sebuah tempat buat semacam kobong namanya ya, dan bersebelahan dengan sebuah masjid. Nah, singkat kata, kegiatan Isra Mi'raj ini dilakukan dengan lancar pada malam hari. Dan kegiatan-kegiatan seperti ini biasanya banyak nyewa sound system. Jadi kegiatannya besar, nyewa sound system. Dan pada saat itu, setelah usai acara, sang kiai mengatakan kepada santri-santrinya, tolong jangan pulang ke asrama, tapi diam di kobong ini, tidur di sini buat menjaga sound system yang sudah disewa. Ya, jadi saat itu memang banyak sekali alat-alat sound system, semacam speaker yang dipasang di pinggir jalan, di depan kobong. Sehingga ditakutkan ada yang mencuri. Sehingga mereka harus nginep di kobong itu untuk malam hari itu saja. Singkat kata, mereka akhirnya tidur di sana. Banyak santri, sekitar 10 orang yang menjaga sound system, itu tidak kembali ke asrama untuk tidur. Tapi dia tetap tinggal di kobong itu. Pada malam hari itu, setelah Ba'da Isya, mereka sempat ngobrol-ngobrol dulu, dan sekitar jam 9 malam, karena kelelahan, Ahmad dan teman-temannya langsung tidur di kobong itu. Kobong itu sebuah tempat yang dulunya pernah dijadikan sebagai masjid kecil sebetulnya, tapi tidak digunakan lagi, karena di pinggirnya sudah dibangun masjid yang sudah besar, lebih besar. Mereka akhirnya tidur, dan posisinya saat itu teman-teman Ahmad tidur tidak beraturan. Ada yang di tengah, ada yang di pinggir tembok, dan Ahmad sendiri tidur di Pangimaman. Jadi Pangimaman itu tempat buat imam ketika dulu sholat memimpin di sana, di kobong itu. Mungkin teman-teman sudah tahu. Nah, jam 12 hingga jam 1 tidak ada kejadian apapun saat itu. Tetapi ketika hendak menuju ke subuh, Ahmad yang saat itu sedang tidur terlelap bersama teman-temannya dalam kondisi sepi, dan posisi Ahmad saat itu membelakangi tengah. Jadi dia sedang tidur menghadap ke tembok. Nah, karena pegel, Ahmad ini akhirnya memutar badan dan kemudian dia beralih menghadap ke tengah. Tak lama kemudian, Ahmad ini tak terasa membuka mata, dan inilah misterinya, teman-teman. Ahmad ketika membuka mata secara perlahan, dia melihat banyak sosok-sosok yang itu asing bagi dia. Yang pertama, sosoknya seperti tinggi besar, berwarna hitam. Ada juga beberapa sosok tinggi yang berwarna putih. Dan ada juga sosok yang seperti sedang ruku. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa sosok itu tidak jelas. Ahmad menggambarkan bahwa sosok itu seperti sosok televisi yang tidak ada siaran. Renyek begitu. Tembus pandang, renyek tapi berwujud. Bisa dibayangkan barangkali teman-teman, seperti TV yang tidak ada siaran, seperti apa? Semut gitu, menyemut. Lalu Ahmad saat itu sadar, dan dia dalam hatinya mengatakan, apakah ini jin? Lalu Ahmad pun kembali untuk tidur, terbaring. Dia penasaran. Dia pun kembali untuk membalikan tubuhnya dan melihat sosok itu masih ada. Sosok itu ada yang ada di atas temannya yang sedang tidur. Dan yang mengherankan, ada sosok yang seperti sedang ruku dalam sholat.
Dalam kolbunya si Ahmad ini dia berkata, inilah mungkin yang dinamakan jin. Nah, merindinglah dia saat itu. Tapi dia sadar. Akhirnya dengan kemampuan yang dia juga saat itu sempat kaget dan merinding. Auranya merinding. Dia baca-baca ayat kursi. Sosok itu masih ada. Dan tak lama kemudian di luar ada penjaga musola atau orang yang sering azan subuh itu lewat. Membawa cempor. Jadi lampu dari minyak tanah saat itu. Nah, ketika lewat di depan kobong, hendak dia mau ke masjid, kobong itu terlihat menerangi kobong. Dan akhirnya sosok-sosok yang mungkin jumlahnya sekitar 5 itu tiba-tiba menghilang. Di sana Ahmad sadar mungkin itu waktunya subuh. Dan mereka adalah siapa sosok tersebut? Ya, baik teman-teman. Ketika keesokan harinya setelah subuh selesai, sound system juga diberesin oleh para tukang sound system. Ahmad ini ketemu sama guru ngajinya, seorang kiai yang sekarang sudah almarhum. Dia berkata, "Pak Kiai, semalam saya melihat sosok-sosok seperti ini bentuknya. Wujudnya besar, tapi tembus pandang. Seperti semut, seperti siaran TV yang tidak ada siarannya tuh. Kelap-kelip." Dia ceritakan kepada kiainya dan kiainya mengatakan, itu mungkin jin Islam. Ya, demikian pemirsa cerita misteri dari Kabar Kuningan Jabar ini yang telah dialami oleh saudara Ahmad, santri asal Kuningan yang mondok di sebuah pesantren kecil di Majalengka. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita hidup tidak sendirian. Ada sosok dimensi lain yang berusaha di sana menunjukkan eksistensinya, tapi dengan secara tidak menjelma menjadi apapun. Menjelma menjadi sebuah energi, getaran, wujud dari bangsa jin. Wallahu alam, demikian. Jangan lupa subscribe.